Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para pemuda, para pemudi, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan. Yang pertama, mudah-mudahan kita masih termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di pagi ini mendapatkan keberkahan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berilah keberkahan kepada umatku di pagi harinya. Mudah-mudahan antum semuanya, kita semuanya yang di luar sana, para pemuda, para pemudi masih bergelut, masih bersenang-senang dengan kehidupan dunianya. Antum menyempatkan waktu dengan kegigihan melawan hawa nafsu antum untuk bisa hadir di majelis ilmu, dan mudah-mudahan ini mendapatkan doa dari Rasulullah SAW dengan mendapatkan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mudah-mudahan kita semuanya, antum yang hadir pada kesempatan ini termasuk hamba-hamba Allah yang saleh, hamba-hamba Allah yang salehah. Kenapa? Keutamaan orang-orang yang saleh, keutamaan seseorang yang saleh dan salehah mendapatkan keutamaan yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika antum baca di tasyahud, apa yang antum baca? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal ahmad. Di dalam doa tasyahud, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alayna, salam untuk kami, wa ala ibadillahi salihin, dan untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innakum idza qultumuha, jika engkau mengucapkan doa seperti itu, asabat kulli abdillahi salihin fis sama'i wal ardi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka doa itu akan tertuju ke tiap hamba-hamba Allah yang soleh di langit dan di bumi. Ketika antum menjadi orang yang soleh, ketika antum menjadi orang yang salehah, maka doa yang dibacakan oleh beribu-ribu, berjuta-juta umat muslim ketika di dalam tasyahudnya, assalamu alayka wa ala ibadillahi salihin, maka semua antum yang hadir di sini dapat doa tersebut. Bayangkan di Qaryah Thaibah saja setiap waktu salat berapa orang? Subuh berapa puluh, Jumat berapa ratus orang yang salat, maka setiap mereka mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, doa itu untuk kita. Bayangkan ketika kita menjadi orang yang saleh, bayangkan diri antum menjadi orang yang saleh, bayangkan diri ikhwan akhwat menjadi orang yang saleh, orang yang baik, orang yang cinta akan kebaikan, orang yang cinta akan kesalehan. Doa beribu-ribu orang, bahkan doa orang-orang yang ada di Mekah sana ketika melaksanakan umrah atau haji, kita mendapatkan doa mereka. Maka berugilah orang-orang yang tidak mau dalam diri menjadi orang yang saleh. Yang ketiga, mudah-mudahan antum termasuk seorang pemuda
yang hidupnya dengan ibadah, seorang laki-laki yang terkait hatinya dengan masjid. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu, 7 golongan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan naungan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kelak tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Salah satunya adalah wasyabun nasya'a bi ibadatillah, seorang pemuda, seorang pemudi yang hatinya selalu ingin melakukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan antum termasuk 7 golongan ini. Yang kelak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak di akhirat kita akan dibangkitkan, dikumpulkan di satu tempat yang luas, di satu tempat yang kita tidak akan pernah melihat ujungnya di mana. Dalam keadaan apa? Urratan, telanjang, gak pakai apa-apa, gak pakai sendal, laki-laki perempuan sama. Bayangkan di satu padang yang luar biasa, yang semua orang menginginkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu yang akan mendapatkan perlindungan dari hadis Rasulullah SAW adalah seorang pemuda yang selalu ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seseorang yang muallaqun, hatinya terkait selalu dengan masjid. Mudah-mudahan antum termasuk golongan ini. Hati antum terkait ke masjid. Ikhwan, akhwat mencintai masjid. Semangat untuk ikut kajian. Mudah-mudahan kita termasuk semuanya itu. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwan akhwat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan. Baik. Materi kita 1 jam ke depan atau kurang lebih 40 menit ke depan adalah haqiqatut tauhid. Hakikat dari tauhid. Sebetulnya tidak panjang lebar, karena hakikat dari tauhid adalah sering kita ucapkan, bahkan kita hafal. Apa itu? Kalimat apa? Hakikat dari tauhid yang sebenarnya. Ustaz tanya dulu, arti tauhid itu apa? Coba, akhwat sebelah sini, arti tauhid itu apa? Ikhwan, antum memiliki tauhid? Antum belajar tauhid? Apa tauhid itu? Ada kalimat qul huwallahu ahad, itu kalimat mentauhidkan. Maka kalimat tauhid dari kalimat wahada yuwahhidu tauhidan, artinya adalah membuat sesuatu itu menjadi satu. Hanya menjadikan sesuatu itu satu. Makanya ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kita menjadikan hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, dan tidak ada Tuhan selain Allah. Maka kalimat hakikat tauhid untuk kita sebenarnya adalah kalimat apa? La ilaha illallah. Itu hakikat tauhid yang sebetulnya. La, menafikan, mentiadakan. Ilaha, mentiadakan siapa? Ilah, Tuhan, sembahan. Ketika ada yang dinafikan, ketika sesuatu ditiadakan, harus ada yang ditetapkan, harus ada yang diisbatkan. Maka kalimat la ilaha, tidak ada Tuhan, bagi kita seorang mukmin, bagi kita seorang muslim, tidak cukup sampai kalimat itu saja. Karena orang ateis tahu kalimat ini, la ilaha, tidak ada Tuhan, mereka tidak mengetahui adanya Tuhan. Orang ateis, la ilaha, mereka mendapatkan kalimat itu, tidak ada Tuhan. Tetapi kita sebagai seorang mukmin, kita sebagai seorang muslim, harus ada yang diisbatkan, harus ada yang ditetapkan. Tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah.
Tidak ada sembahan kecuali ada satu sembahan, ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada duanya, yang kalimat Allah dari namanya saja itu semuanya menjadi satu dan akan kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat Allah. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hakikat tauhid yang sebetulnya adalah menjadikan semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lihat, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang disembah selain Allah, tidak ada yang kita berdoa selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat la ilaha illallah dan hakikat tauhid sering kita baca di dalam surah Al-An'am ayat 162. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini hakikat tauhid. Qul inna salati. Dan ini dibaca juga di dalam iftitah. Salah satu doa iftitah. Qul inna salati. Sesungguhnya salatku, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini hakikat tauhid. Hidup kita, mati kita, semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita dengan segala problemnya, dengan segala sesuatunya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati kita pun sama, harus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita dengan segala ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adalah hakikat tauhid yang sebetulnya. Maka kesimpulan hakikat tauhid nggak perlu panjang lebar. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan yang disebut dengan hakikat tauhid adalah di dalam Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan yang pertama, an na'budallaha wahdah. Yang disebut dengan hakikat tauhid adalah hakikat tauhid yang sesungguhnya adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wahdah, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dibarengi dengan kesyirikan apa. Ini tauhid yang sebetulnya. Antum beribadah hanya untuk Allah, nggak ada embel-embel apapun. Antum sholat untuk Allah, antum melakukan saum untuk Allah, antum bersedekah untuk Allah, antum tutup aurat memakai hijab untuk Allah, antum melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW untuk Allah, bahkan antum mencari ilmu pun untuk Allah. Antum bekerja pun untuk Allah. Ini hakikat tauhid yang sebetulnya. Kalau ada seseorang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit saja melenceng dari Allah Subhanahu wa ta'ala, punya tujuan yang lain, apalagi tujuan dunia, apalagi tujuan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah bukan tauhid yang betul. Karena di awal kita mentauhidkan adalah menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya Tuhan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa illahu, berdoa hanya kepada Allah. Imam Taimiyah mengatakan berdoa hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, bertakwa hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat tauhid yang sebetulnya. Ketika orang ada berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu bukan tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu ketika seseorang masih belum kuat tauhidnya, keimanannya, pengesaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dulu seseorang dilarang untuk berziarah kubur. Zaman Rasulullah SAW melarang para sahabat berziarah kubur. Kenapa? Karena pada waktu itu tauhidnya belum kuat. Tauhidnya belum kuat. Apa yang ditakutkan Rasulullah SAW? Takut orang-orang ketika ke kubur bukannya mendoakan orang di dalam kubur dan menjadikan ibrah bahwa dia akan mati dan seperti orang di dalam kubur.
Rasulullah takut ketika orang ke kuburan meminta-minta. Dan ini yang terjadi saat ini. Ini yang terjadi banyak saat ini. Orang ke kuburan bukan menjadikan ibrah pelajaran bahwa kita akan mati seperti orang ini. Mereka ke kuburan apa? Minta berkahnya, minta didoakan. Minta didoakan sama orang mati, gimana ceritanya? Orang dia butuh doa kita. Orang dia butuh kita memintakan istighfar untuk dia. Kita minta doa, Mbah, doain ya saya mau usaha, Mbah, agar saya lancar usahanya. Allahu Akbar. Dari mana ceritanya? Kan Ustaz ini orang soleh. Iya, orang soleh. Tetapi ketika kita meminta kepada orang soleh yang sudah mati, yang sudah meninggal, lain cerita. Ketika orang soleh masih hidup dan kita meminta berkah doanya, tidak jadi masalah. Silakan, boleh. Orang meninggal, selesai, udah. Yang diwajibkan bagi kita orang hidup adalah menjadikan ibrah dan kita datang untuk mendoakan mereka. Maka tauhid, hakikat tauhid yang sebetulnya adalah berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangan kita, rendahkan diri kita, tundukkan pandangan kita, tundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Di Ustadz di Garut, akan di Tasik, di Garut ada satu tempat ziarah, yang tempat ziarah itu kalau hari-hari besar Islam ramai. Bahkan penjaga ziarahnya, Ustadz pernah ngobrol, penjaga ziarahnya itu kalau lagi hari-hari Islam ramai, itu panen uang. Panen uang. Sehari bisa dapat 3 juta, 4 juta. Kenapa? Orang datang ke sana tidak hanya orang lokal dari luar daerah, dari Jakarta, dari mana-mana. Ngapain mereka? Ditunjukkan, di situ kuburan keramat. Yang setiap orang kalau mau usaha, setiap orang mau bisnis datang ke sana. Dan tidak sedikit mereka ngasih uang. Ditaruh di kuburan, 500.000, 1 juta. Masuk kuburan, lempar uang, 50.000, 20.000. Allahu Akbar. Di mana tauhidnya? Kita sebagai orang mukmin, kita sebagai seorang muslim yang memiliki keimanan, nggak ada yang seperti itu. Keyakinan kita, ketauhidan kita adalah berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut pun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yakuna din illa lahu la li ahadin minal khalq. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah mengatakan wa alla nattakhidal malaikata wan nabiyyin arbaban. Malaikat, para nabi tidak dijadikan bandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Taimiyah mengatakan, pengingat bagi kita, fa kaifa bil a'immati wasyuyukh wal ulama wal muluki wa ghairihim. Malaikat aja kita nggak berani untuk dijadikan bandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Para nabi saja, orang-orang yang saleh, orang-orang yang tauhidnya bagus, tidak berani menjadikan para nabinya sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Taimiyah bilang, apalagi para imam, para syekh, para ulama yang pada saat ini orang melebih-lebihkan. Ya Allah, kita mengagung-agungkan para ulama luar biasa. Berlebihan. Maaf. Maka tauhid yang sebetulnya ataupun hakikat tauhid yang sebetulnya adalah, ingat, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan kita, Rabb kita. Yakin di dalam hati kita, doa hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, takut kita hanya kepada Allah, takwa kita hanya kepada Allah. Tidak ada satupun yang dijadikan bandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang bisa serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhan kita, semua selain Allah adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala.
Maka hakikat tauhid yang sebetulnya adalah kalimat la ilaha illallah. Itu harus tertancap di dalam diri kita, bahkan harus bisa kita mati di dalam kalimat itu. Bahkan harus kita mati di atas kalimat itu. Ketika antum, ikhwan, akhwat, mengangkat tangan antum di dalam takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu adalah ketauhidan diri antum bahwa tidak ada yang besar selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita menghinakan dan tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak mengurangi ketauhidan dan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengurangi kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis ketika disuruh untuk bersujud kepada Adam, menolak. Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan iblis dari surga. Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada iblis bukan karena tidak sujudnya iblis kepada Adam. Kenapa? Karena iblis tidak sujud pun tidak akan mengurangi ketauhidan dan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kebesaran kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apa? Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah Tuhan yang memerintahkan, dan engkau tidak mau menuruti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah engkau Tuhan? Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita sholat. Hanya iblis, hanya setan yang tidak mau turut dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan membuktikan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bukti kita dari kalimat la ilaha illallah? Apa bukti antum? Antum yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Esa? Antum yakin dengan ketauhidan kita semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala qul huwallahu ahad, tidak ada Tuhan selain Allah? Antum yakin itu? Pertanyaannya, apa bukti antum? Bahwa antum meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Apa bukti antum? Apa yang antum bisa buktikan? Bukti antum apa? Bahwa antum meyakini tidak ada Tuhan selain Allah. Apa buktinya? Semuanya harus dibuktikan, betul tidak? Semuanya harus dibuktikan. Dan semuanya pasti ada buktinya. Maka antum jangan percaya ini untuk akhwat nih, yang belum dapat jodoh nih. Antum jangan percaya pada seorang laki-laki yang mengucapkan aku mencintaimu tapi tidak ada bukti. Bohong itu. Lah, Ustaz, buktinya apa? Aku mencintaimu, buktinya barang-barang ke KUA, tulis nama antum, nama laki-laki antum di buku nikah. Itu buktinya dia mengucapkan itu. Nah, sekarang bukti antum mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain aku, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Apa buktinya? Apa bukti antum? Semuanya harus ada buktinya. Apa bukti antum? Hah? Menjalankan perintahnya. Apa bukti antum? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Buktinya itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Bukti antum la ilaha illallah adalah antum beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukti antum. Maka kalau antum dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih ada embel-embel dunia, dipertanyakan ketauhidan antum. Maka hati-hati jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita mengaku bahwa ada tauhid dalam diri kita, ada keimanan, ketauhidan di dalam diri kita, semuanya jadikan bahwa innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Itu kata Allah. Innani anallah, sesungguhnya aku Allah. La ilaha, tidak ada ilah,
tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan illa ana, kecuali saya, kata Allah. Di dalam kalimat ini Allah menggunakan kalimat mufrad, kalimat tunggal. Dengan kalimat-kalimat yang lain, nahnu narzuqukum, kami yang memberi rizki, pakai kalimat jamak nahnu. Tetapi dengan dalam kalimat tauhid menunjukkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Thaha, di dalam surah Thaha ayat ke-14 menggunakan kalimat ifrad, menggunakan kalimat mufrad, tunggal. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada yang patut dimintai doa atau berdoa, hanya kepada Allah. Bertawakal, takut, cinta, roja kita, takwa kita, illa ana, kata Allah, kecuali aku. Fa'budni, maka bukti dari kalimat la ilaha illallah adalah fa'budni, maka beribadahlah kepadaku, kata. Ini buktinya. Maka jangan mati Allah Subhanahu wa taala, hakikat tauhid yang sebetulnya adalah kalimat la ilaha illallah. Maka para ulama muncullah di dalam kitab-kitab tauhid. Ini bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi para ulama yang berikan nama. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Itu dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan Rabb hanya satu-satunya Rabb, Tuhan. Dijadikan ilah hanya satu-satunya yang disembah. Dan kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki asma dan sifatnya, yang asma dan sifatnya itu tidak mungkin bisa sama dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikat tauhid kita sudah hafal. Yakin antum dari kelas SD sudah hafal kalimat la ilaha illallah. Cuman pertanyaannya, bagaimana kita menerapkan kalimat la ilaha illallah tersebut? Kalau ketika antum mencari rezeki, jangan jauh-jauh antum mencari ilmu. Hati-hati, antum mencari ilmu. Ilmu itu akan memberikan ilmu yang bermanfaat dan berkah bagi antum. Salah satunya adalah, kata para ulama, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang memberikan manfaat bagi pemilik ilmunya dunia dan akhirat. Maka bagaimana caranya? Jadikan ketika antum mencari ilmu itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan memberikan manfaat dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Jangankan kita yang punya akal, punya hati, punya tenaga sempurna kita, hewan melata aja Allah kasih rezeki. Pertanyaannya, sudah sampaikah hakikat tauhid kepada diri kita, kalimat la ilaha illallah, bahwa kita yakin Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita? Kenapa orang masih sanggup korupsi? Kenapa orang masih sanggup riba? Kenapa orang masih sanggup memakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tipu sana, tipu sini, bohong sana, bohong sini. Padahal Allah mengingatkan kepada kita, yang menjamin, yang memberikan rezeki kepada kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa masih sampai seperti itu? Karena imannya belum sampai kepada al-yaqin. Al-iman al-yaqin. Karena tauhidnya belum sampai kepada keyakinan. Baru sampai at-tasdiq, percaya. Ustaz tanya, antum percaya gak Allah yang memberikan rezeki? Percaya. Antum yakin Allah yang memberikan rezeki? Alhamdulillah kalau sampai yakin. Sekarang, antum percaya nggak kalau sedekah itu bakal dibalas oleh Allah? Antum percaya nggak kalau sedekah itu nggak akan menghabiskan harta? Percaya. Antum berani nggak mengeluarkan sedekah dari saku antum? Ada 5.000, 10.000, 50.000, sama 100.000.
Dan antum lagi ada, antum lagi longgar. Antum berani mengeluarkan yang 100.000? Katanya percaya. Hah? Udah sampai yakin belum? Yakin, keluarkan yang 100.000. Toh antum gak ada kebutuhan apa-apa. Lain cerita kalau antum ada kebutuhan. Tapi karena masih ada sedikit rasa khosyah, di 100.000 kalau dikeluarin tinggal 50 habis. Berarti tauhid antum, keyakinan antum, keimanan antum baru sampai atas dik saja, percaya saja, belum sampai yakin. Tapi kalau udah sampai yakin, keluarin. Antum kenal Bilal gak? Bilal bin Rabah kenal gak? Kenalan di mana? Bah ya kenal Bilal bin Rabah. Ustaz nggak kenal, tapi tahu. Tahu Bilal? Siapa Bilal? Muadzin Rasulullah. Ustaz tanya, Bilal orang kaya bukan? Bilal orang ganteng bukan? Bilal itu digambarkan di dalam kitab-kitab surah, kulitnya hitam, wajahnya nggak ganteng-ganteng amat, bahkan menjadi ejekan orang-orang. Tetapi terompah Bilal sudah ada di surga. Bilal ketika disiksa di padang pasir, ditaruh di atas batu yang panas, ditanya Bilal, ya Bilal, kenapa engkau menikmati siksaan itu? Apa kata Bilal? Ahad, ahad. Maksudnya apa? Kata Bilal, karena ketauhidan yang ada di dalam dirinya, karena kecintaannya kepada Allah melebihi cinta kepada yang lain dunia, apalagi karena takutnya kepada Allah lebih takut daripada siksaan-siksaan orang-orang kaum musyrikin pada waktu itu, karena ketauhidan yang benar-benar menancap dan membutuhkan dengan ketauhidan tersebut itu kepada Bilal. Jadi mereka menikmati. Nah, kita ingin menikmati ibadah harus bisa seperti itu. Tauhid tancapkan dalam diri, keimanan tancapkan dalam diri. Al-iman harus sampai al-imanu al-yaqin. Iman itu keyakinan. Kenapa? Karena tanpa orang imannya sampai keyakinan, susah untuk menikmati ibadah. Yakin gak kalau kita bertakwa kepada Allah, kita akan dibukakan jalan keluar dari segala masalah? Harus yakin. Yakin gak ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun akan mencintai kita? Yakin gak antum ketika antum berjalan kepada Allah, maka Allah akan mendekati kita dengan berlari? Maka keimanan harus sampai pada keyakinan. Maka inilah kalimat tauhid yang sebetulnya. Ustaz tanya antum, yakin gak antum ketika antum dihidupkan, ketika antum dilahirkan, sudah Allah takdirkan jodoh antum, rezeki antum, hidup maut antum? Yakinkah jodoh antum sudah ada? Harus yakin pasangan antum sudah ada. Kapan? Ya wallahu a'lam. Yang penting antum yakin bahwa antum sudah ada jodohnya. Pertanyaannya, kenapa masih orang sekarang, Ustaz sering sampaikan di kajian para pemuda dimanapun, kenapa para pemuda sekarang masih senang, masih terlena dengan yang namanya pacaran? Kenapa? Coba Ustaz tanya, kenapa orang masih berpacaran? Di sini ada yang masih pacaran? Alhamdulillah. Yakin? Di sini nggak ada yang punya pacar? Alhamdulillah kalau nggak ada. Ustaz sampaikan, jangan takut, Allah sudah siapkan pasangan antum. Jadi ketika antum, Pak Ustaz ini makan
main saja, hiburan saja, buat penyemangat sekolah. Ustaz bilang, penyemangat antum sekolah, penyemangat antum belajar, wallahi bukan pacar antum, bukan pasangan antum, bukan gebetan antum, bukan cewek antum yang disukai. Penyemangat antum adalah wajah orang tua antum. Ketika antum sudah mulai futur dalam belajar, ingat wajah orang tua antum yang ketika lelah bekerja. Ingat wajah bapak antum ketika pikulan yang ketika bekerja. Ingat ibu antum ketika ibu antum bekerja di rumah orang. Itu penyemangat sekolah antum. Itu penyemangat belajar antum. Bukan pasangan antum yang namanya pacar. Ya Robbi, Ustaz sering bilang, kesempatan Ustaz kalau ngisi remaja kayak gini, yang punya pacar putusin. Wallahi putusin, haram. Antum berarti nggak percaya, antum berarti nggak punya iman, antum berarti nggak punya tauhid. Antum ragu kepada Allah bahwa Allah telah menyiapkan pasangan buat antum. Pertanyaan Ustaz, punya pasangan, punya pacar, banyak madorot, banyak manfaat. Kalau ada yang bilang banyak manfaat, bohong. Banyak madorotnya, duit habis, waktu habis, benar gak? Waktu habis, duit habis, tenaga habis, pikiran habis. Pikiran habis, pikirin gak jelas, duit buat beli yang gak jelas, waktu dipakai yang gak jelas, jalan-jalan kemana-mana. Kok Ustaz tahu pengalaman? Enggak. Tapi Ustaz lihat orang-orang seperti itu. Alhamdulillah Ustaz gak pacaran. Ketemu istri, maksudnya ketemu waktu itu calon istri, beberapa hari datang ke orang tua. Itu bukti la ilaha illallah, datang, yakin udah jodohnya udah. Ya, apalagi sekarang pemerintah, ya Allah ya Robbi, ada apa? RUU apa? Kontrasepsi mau dibagiin di pelajar ya. Tambah aja. Nggak ada pun yang kayak gitu. Anak-anak bebas ngelakuinnya. Ustaz ketika di Aceh, hikmah di Aceh setahun, miris. Baru 3 bulan di sana kejadian nikah hamil di luar nikah udah 6 kejadian. Yang Ustaz bikin ketawa, geli, takut, sedih, nangis. Kelas 6 SD nikah sama kelas 2 SMP. Kenapa? Karena yang kelas 6 ini, si anak kecil kelas 6 udah hamil duluan oleh yang kelas 2 SMP. Apalagi sekarang dikasih alat kontrasepsi gratis, Allahu Akbar, makin bebas orang berzina. Waliyahzubillah. Maka yang hadir saat ini, Ustaz sering bilang, punya pacar putusin, jangan takut. Haram, nggak boleh. Kalau Ustaz setiap isi kajian pemuda, kesempatan Ustaz mah jujur. Kenapa? Karena orang masih banyak tertipu dengan hawa nafsunya. Emang pacaran nggak dosa, nggak maksiat? Pertama cuma nanya kabar, kedua tukeran nomor, ketiga cuma pandang-pandangan, keempat mulai berani pegangan tangan, kelima berani pelukan, keenam maaf berani ciuman, ketujuh udah gitu mau ngapain lagi? Coba berhubungan suami istri. Maka Ustaz sering bilang, antum sudah diberikan hidayah cinta ke masjid. Antum sudah diberikan hidayah cinta pada kajian, cinta untuk beribadah. Hilangkan hal-hal yang seperti itu. Yakin kepada Allah, Allah akan memberikan pasangan kita yang terbaik. Ustaz, kon atuh sekarang mah ada murid Ustaz juga ada yang kurang ajar. Antum kenapa kayak gini? Kan namanya juga Ustaz seleksi. Seleksi. Namanya juga kan kita ikhtiar. Ikhtiar ingin mendapatkan pasangan yang terbaik. Seorang ulama ditanya, kapan engkau mendidik anak engkau? Saya mendidik anak saya ketika sebelum menikah. Maksudnya apa? Cari pasangan yang terbaik. Bagaimana kita supaya mendapatkan pasangan yang terbaik? Diri kita harus menjadi orang yang paling baik. Bagaimana kita ingin mendapatkan pasangan yang soleh dan soleha? Diri antum harus menjadi orang yang soleh. Diri antum harus menjadi orang yang soleha. Maka Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah akan mengirimkan pasangan yang soleh. Pertanyaannya, antum yakin gak akan seperti itu?
Harus yakin. Kalau antum nggak yakin, antum akan terkungkung dan terikat terus oleh hawa nafsu. Antum belum merdeka, karena hakikat kemerdekaan adalah antum terbebas dari hawa nafsu. Kalau antum masih menikmati WA-an dengan dengan lain jenis yang bukan muhrim, maka antum belum merdeka. Kalau antum sebelum tidur masih menikmati sleep call tuh lagi rame ya, kamu duluan yang matiin, kamu aja yang matiin, kamu aja, wah sampai dua-duanya gak mati-matiin, sampai mati dua-duanya. Tidur maksudnya, HP nyala aja. Kalau antum masih terkungkung seperti itu, antum belum merdeka. Antum masih terkekang oleh nafsu antum. Kalau antum masih nunggu-nunggu, pagi sudah makan belum? Ustaz, sekarang ada pacaran muslimah, pacaran islami. Bagaimana pacaran islami? Pagi tahajud yuk, bohong. Itu talbis itu bisikan-bisikan setan itu, jangan diikutin. Kalau ada seorang laki-laki yang bilang ke antum, "Ukhti, yuk kita pacaran islami." Gimana pacaran islami itu? Nanti setiap pagi jam 2 saya akan telepon. Untuk apa? Untuk sholat tahajud. Wadul itu. Kadzab, bohong itu. Nggak usah dipercaya. Kalau ada laki-laki yang bilang, "Ukhti, antum udah siap nikah?" Siap. Kita ke KUA. Itu lelaki sejati itu. Lelaki sejati. Ya, maka bukti dari antum memiliki kalimat la ilaha illallah, semua harus tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum tutup aurat, ukti-ukti di sini tutup aurat bukan untuk sekolah, bukan hanya karena orang tua. Antum tutup aurat karena Allah Subhanahu wa taala. Antum semua tutup, apa maksudnya memakai pakaian sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu kemana-mana. Hakikat tauhid yang sebetulnya adalah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Doa kita kepada Allah, ibadah kita hanya untuk Allah, takwa kita hanya untuk Allah, cinta kita, takut kita, harapan kita, bahkan benci kita pun harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum mencintai seseorang karena Allah, membenci seseorang karena Allah. Antum bertawakal hanya kepada Allah. Antum melakukan aktivitas apapun, inna salati wa nusuki wa mahyaya, hidup antum harus karena Allah, mati antum harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hakikat tauhid yang sebetulnya adalah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang kita memohon doa, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hanya kita beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La syarikalah. Jangan menjadikan sesuatu apapun. Ingat, sesuatu apapun. Pohon, kuburan, matahari, apapun itu dijadikan Tuhan. Kenapa? Karena hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan kita, yang mengurus kita sebagai Rabb, yang harus kita ibadahi sebagai ilah. Maka adalah muncul tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, panjang kalau kita panjangkan, pendek kalau kita pendekkan. Tetapi intinya adalah yang harus PR besar bagi kita di dalam diri kita adalah bagaimana merealisasikan tauhid itu. Bagaimana merealisasikan kalimat la ilaha illallah itu di dalam diri kita. Itu yang paling penting. Itu PR bagi kita. Bagaimana menjadikan Allah semuanya menjadikan tujuan kita. Bagaimana menjadikan semuanya kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu PR kita.
Maka sekali lagi kesimpulannya, hakikat tauhid adalah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Siapa Allah? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Kita semuanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Biar lebih panjang, silahkan ada yang mau bertanya. Kalau pertanyaannya bisa Ustaz jawab, kita jawab. Kalau tidak ada, kita bisa dilemparkan kepada semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Silahkan. Monggo. Ya, silakan. Tes. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Bagaimana kita menyikapi doa yang kita minta tapi belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Baik. Ada lagi atau langsung dijawab? Langsung aja ya satu-satu ya. Baik. Yang pertama, hati-hati dengan doa. Mudah-mudahan kita tidak termasuk doa yang tidak dikabulkan. Makanya ada doa Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba' wa min du'ain la yustajabu laha. Ini harus dibaca nih. Ulangi lagi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan satu doa agar kita berlindung dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa yang ilmu yang tidak bermanfaat? Ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak memberikan manfaat kepada si pemilik ilmu dunia dan akhirat. Ada banyak profesor doktor tapi pendapatnya nyeleneh-nyeleneh. Profesor doktor tapi pendapatnya menyesatkan. Profesor doktor dari disiplin ilmu apapun, kalau itu tidak memberikan manfaat bagi dia dunia dan akhirat, maka itu bukan ilmu yang bermanfaat. Terus Ustaz, apa ilmu yang bermanfaat itu? Ilmu yang bermanfaat adalah salah satunya ilmu yang mendorong antum lebih dekat dengan Allah. Ilmu yang mendorong antum lebih taat kepada Allah, lebih takut kepada Allah. Itu yang bermanfaat. Kalau antum belajar fisika, IPA di sekolah, ilmu apapun itu, semuanya yang boleh dipelajari kecuali ilmu yang tidak boleh. Kayak ilmu pelet, ilmu sihir, ilmu apalagi teluh, jangan. Itu nggak boleh dipelajari. Ya, tahu boleh tapi jangan dipelajari. Apalagi diamalkan, nggak boleh. Kalau ilmu yang boleh dalam syariat kita mempelajarinya, terus ilmu itu tidak memberikan kita lebih taat kepada Allah, lebih cinta kepada Allah, lebih takut kepada Allah, lebih cinta kepada Rasulullah, maka itu bukan ilmu yang bermanfaat. Yakin? Antum belajar IPA, tapi makin jauh dari Allah, bukan ilmu yang bermanfaat. Antum belajar fisika, lebih dekat kepada Allah, itu ilmu yang bermanfaat, dunia dan akhirat. Yang kedua, wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Bagaimana hati yang tidak khusyuk? Hati yang tidak tenang, tidak nikmat, tidak tumaninah ketika belajar, ketika beribadah. Maaf. Coba antum buka Al-Quran, buka Al-Quran, baru setengah halaman, ting-tong, WA masuk, baca WA, habis buka WA, Instagram, dadah, buka Instagram, habis Instagram, akhirnya baca Al-Quran setengah halaman, baca HP 1 jam. Nah itu, awas, hati-hati. Sering nggak kayak gitu? Sering. Jangan ngomongin orang, Ustadz kadang seperti itu. Maka minta perlindungan sama Allah. Itu adalah hatinya nggak khusyuk, nggak nikmat ibadah, nggak tenang ibadah, nggak tumaninah ibadah, nggak khusyuk ibadah. Hati-hati. Ya, baru buka buku, diajak ngobrol sama temennya, ngobrol ngelilingin dulu, bukunya tutup. Hati-hati tuh, nggak khusyuk hatinya. Yang ketiga, wa min nafsin la yashbah, hati yang nggak pernah kenyang. Apa hati yang nggak pernah kenyang itu? Hati yang nggak ada rasa syukur, hati yang nggak pernah merasa
cukup, tidak memiliki sifat qanaah, itu hati yang nggak pernah kenyang. Kalau orang yang tidak pernah kenyang, bahaya hidupnya. Yang halal, yang haram, yang subhat, riba, dihajar terus semuanya. Nah, akibat ini 3, maka efeknya yang keempat. Akibat ilmu yang tidak bermanfaat akan menimbulkan hati yang tidak khusyuk. Akibat hati yang tidak khusyuk akan menimbulkan jiwa yang akan tidak pernah kenyang, rakus terus, tamak terus, nggak pernah cukup, nggak ada rasa syukur. Kalau orang sudah nggak ada rasa syukur, apa yang akan terjadi? Yang haram dimakan, betul nggak? Halal apalagi, nipu sana sini. Kalau orang sudah seperti ini, pertanyaannya, datang seseorang kepada Rasulullah SAW menggambarkan, seseorang dengan pakaiannya yang lusuh, seseorang dengan yang dandannya yang acak-acak, lalu dia mengangkat tangannya berdoa, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Tapi kata Rasulullah SAW, wa ta'amuhu haram, wa syarabuhu haram, wa malbasuhu haram, fa'ina yustajabu. Kata Rasulullah SAW, yang dimakan haram, yang diminum haram, yang dipakai dari yang haram, lalu bagaimana doanya akan diijabah? Bagaimana Ustaz cara kita menyikapinya? Mudah-mudahan doa kita termasuk doa yang diijabah. Tapi kok ini belum diijabah juga nih? Tahun kemarin udah berdoa, nggak diijabah juga tahun ini. Ya Allah, tahun ini saya udah pengen nikah, ya Allah. Udah 2 tahun itu. Perhatikan, ada 3 diijabahnya doa oleh Allah. Yang pertama, doa kita langsung diijabah. Waktunya kapan? Pokoknya di dunia diijabah lah. Di dunia diijabah. Waktunya kapan? Wallahu a'lam. Antum berdoa, ada yang seminggu langsung dikabulkan, ada yang 2 minggu langsung dikabulkan, ada yang sebulan baru dikabulkan, ada yang 3 tahun baru dikabulkan. Apa yang penting dikabulkan? Ada yang dikabulkannya doa itu ditangguhkan. Untuk apa? Untuk kebaikan antum di akhirat. Sampai antum mati, doanya nggak dikabulkan. Tapi antum terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, antum tidak putus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kebaikan antum selama menunggu doa itu luar biasa banyaknya. Bayangkan, antum berdoa di tahun ini, tahun depan belum dikabulkan, tahun depan belum dikabulkan, tahun depan dikabulkan, dan antum terus berdoa, antum terus melakukan kebaikan, Allah kabulkan kebaikan. Itu doa itu di akhirat kelak menjadi tabungan buat antum. Jangan takut. Dan ketika antum menunggu doa itu dikabulkan, itu kebaikan buat antum. Bahkan ketika para sahabat, bahkan ketika di akhirat kelak ada seseorang yang ini apa? Ini adalah doa-doa yang tidak Allah kabulkan di dunia, dan engkau sabar dengan itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ganti di akhirat. Lalu dia bilang apa? Oh, kalau tahu gitu, mendingan jangan dikabulkan setiap doaku di dunia. Kenapa? Karena kebaikan doa akhirat lebih baik, kebaikan akhirat lebih utama. Tapi kan kadang kita mah pinginnya bahkan kita mah minta kepada Allah urusan apa coba? Dunia aja terus. Benar enggak? Ya Allah minta sehat, ya Allah minta sukses, ya Allah minta ini, minta ini. Dunia yang dipinta, salah enggak? Enggak salah. Tapi ayo dong, minta sama Allah tuh akhirat juga minta. Ya Allah, tenangkan saya ibadah. Ya Allah, mudahkan saya ibadah. Ya Allah, nikmatkan saya ibadah. Ya Allah, mudahkan saya sedekah. Bukan mintanya doang. Ya Allah, banyakkan rezeki saya. Ya Allah, kayakan saya. Salah gak salah. Cuman kadang kita meminta ke dunia terus, ya bener gak? Akhiratnya gak diminta. Yang ketiga, mungkin Allah kabulkan doa kita itu dengan apa? Dengan kita terbebas dari mara bahaya, dengan kita terbebas dari musibah di dunia ini. Jadi ada 3 dikabulkannya doa itu. Maka ketika antum cara menyikapinya gimana? Kok ini nggak dikabulkan? Jangan berhenti untuk berdoa. Itu kebaikan bagi antum. Yang salah adalah ketika antum berdoa dan belum Allah kabulkan, antum menyalahkan Allah. Pertanyaannya, jangan nyalahkan Allah. Jangan sampai kita termasuk orang yang tadi ingin dikabulkan doa, tapi kita masih makan yang haram. Ingin dikabulkan doa, tapi kita masih memakai yang haram, minum yang haram, berbuat yang haram. Terus ketika kita doa tidak dikabulkan, menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa doa saya nggak dikabulkan? Lah, engkau aja masih makan yang haram, engkau aja masih melakukan yang haram, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Terus mau dikabulkan doa engkau?
Nah itu kembali ke kita. Maka ketika kita menyikapinya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala belum mengabulkan doa kita, yakin Allah akan memberikan yang terbaik doa kita. Kalau enggak di dunia, kita akan dibebaskan dari mara bahaya dan musibah. Kalau enggak itu, maka Allah simpan sebagai tabungan kita di akhirat. Jadi jangan putus untuk berdoa. Jangan putus dan jangan menyalahkan Allah ketika kita berdoa. Ingat, apa yang kita inginkan belum tentu baik bagi kita. Seorang muslim, seorang mukmin itu harus berprinsip seperti ini. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, apa yang kita inginkan belum tentu baik bagi kita. Apa yang kita cintai belum tentu baik bagi kita. Apa yang kita benci belum tentu buruk bagi kita. Apa yang kita cintai, apa yang kita inginkan belum tentu baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berdoa A tapi dikasihnya B, terima aja, berarti itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Seorang mukmin dan seorang mukmin harus memiliki husnudzon kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsinya, "Innani inda dhanni abdi bi." Sesungguhnya aku ini tergantung prasangka hambaku. Allah itu tergantung prasangka kita. Makanya pepatah Arab mengatakan afkaroka aqdaroka. Ada pepatah Arab mengatakan afkaroka aqdaroka. Apa yang kau pikirkan itu adalah takdir bagi engkau. Maksudnya apa? Ketika antum berpikir seperti ini, A, maka pikiran antum A. Begitupun Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan prasangka. Kalau antum ketika menghafal Al-Qur'an, susah banget nih ngapal Al-Qur'an, ya Allah, susah, udah selesai. Sulit banget ya Allah ini pelajaran, sulit. Kenapa? Afkaroka aqdaroka. Apa yang kau pikirkan itu takdir engkau. Susah banget nih belajar IPA, apa yang kau mendapatkan? Susah. Benar. Ini kayaknya nih ujian sulit nih. Ah, udah, belum juga ujian udah sulit udah. Kenapa? Karena pikiran antum sudah sulit. Kayaknya nih mau masuk kuliah, tes kesana kemari kayaknya sulit nih, susah nih, bakalan udah sulit. Kenapa? Afkaroka aqdaroka. Apa yang kau pikirkan itu takdir engkau. Maka ketika antum buka Al-Quran, ya Allah berikan kemudahan, mudahan. Allah akan mudahkan insyaallah. Ketika antum belajar IPA, jangan takut. Matematika, insya Allah mudah, ya Allah berikan kemudahan. Jadi energi positif dulu yang antum masukkan. Nah begitupun ketika kita menyikapi doa, Allah belum kabulkan, jangan bersedih hati, jangan takut, jangan suudzon sama Allah. Allah tahu terbaik bagi kita. Apa yang harus kita lakukan? Teruslah berdoa. Mungkin Allah ingin ketika antum berdoa, terus Allah kabulkan langsung, antum bakal berdoa lagi nggak? Nggak akan, benar nggak? Selesai udah. Tapi ketika antum berdoa, Allah takdirkan belum. Allah ingin antum terus mengangkat tangan antum, menundukkan hati antum, menundukkan kepala antum, biar antum makin banyak kebaikannya. Itu yang harus antum sikapi. Jadi kalau doa belum dikabulkan, santai aja, terus saja berdoa, yakin bahwa dengan kita menunggu doa itu dikabulkan, kita mendapatkan kebaikan. Dan yakin ketika Allah memberikan itu, berarti itu terbaik bagi kita, walaupun tidak sesuai dengan doa kita. Kita doanya A, ya Allah, berikan saya mobil apa? Mobil Avanza lah gitu ya. Jangan muluk-muluk mobil Avanza, ataupun ya Allah berikan saya mobil apa yang gede itu. Alphard ya. Ustadz kalau dikasih Alphard nggak akan diterima. Pajaknya luar biasa. Dari mana bayar pajaknya? Ustadz akan terima, tapi Ustadz tanya dulu, ini bisa nggak dijual? Kalau dijual mau ditukar ya, yang biasa aja lah, Avanza, gitu-gitulah, yang pajaknya ringan. Avanza aja berapa pajaknya? 3,5 juta setahun. Alphard berapa? 20 juta. Alphard itu pajak setahunnya bisa beli Beat satu, motor Beat. Iya, bener kan? Terus dari mana kita gaya-gayaan? Kita makan sesuai butuh kan? Sesuai kebutuhan kita. Nah, ya Allah, saya minta ini. Allah nggak kabulkan Alphardnya, cuma Allah kasih Avanza, udah terima.
engkau akan terhindar dari kesusahan. Apa itu? Salah satunya apa? Bayar pajak. Kalau tabrakan Alphard, sekali hancur, ngebenerin berapa? Ratus juta. Avanza hancur juga sih, gede juga, cuman nggak segede Alphard. Allah kabulkan agar engkau terhindar dari musibah, dari bahaya. Begitupun ketika antum, ya Allah, kalau dia jodoh saya, dekatkan dia ya Allah. Kalau dia bukan jodoh saya ya Allah, jangan dekatkan dia sama orang lain ya Allah. Pokoknya dekatkan sama saya. Oh gitu doanya. Maksa banget doanya gitu. Terus Allah kasih jodoh antum gak sesuai dengan harapan antum dan doa antum. Oh, antum mungkin akan terhindar dari apa yang tidak antum menginginkan. Mungkin. Kan biasanya kalau laki-laki mah sebelum jadi suami mau yang manis-manis kan? Ya Bu ya? Wah, semua keluar kata-kata yang manis-manis keluar. Wah, kita terhindar dari itu. Pas nikah, akhirnya KDRT. 5 tahun nahan KDRT. Intan siapa namanya? Nur Intan ya, KDRT. Bukan orang biasa tuh yang KDRT suaminya. Namanya aja bagus, nggak ngerti kita. Terus pangkatnya juga luar biasa ya. CEO pangkas rambut. Orang Bogor itu kan. Paham nggak dia pasti? Tapi harta ada, macam-macamnya ada. Karena tidak ada iman, tidak ada tauhid dalam dirinya, mudah dia KDRT, mukul anak, yang lain-lain. Jadi ketika Allah tidak mengabulkan doa kita, maksudnya doanya A dikasih B, terima, itu terbaik bagi kita. Itu cara menyikapinya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada lagi? Ustaz sering bilang, yang punya pacar, wallahi antum tertipu, putusin udah. Maaf nih, ya. Nih guru, kalau ada ibu guru di sini di sekolah, jangan takut bilang sama murid-muridnya yang punya pacar putusin. Jangan takut kalau ada guru di sini nih, kalau ada guru SMP, SMA, bilang, kenapa? Mudah-mudahan antum jadi jembatan untuk tidak terjadinya kemaksiatan. Yakin antum itu jodoh antum? Yakin bakal jadi istri antum? Nih, tanya akhwat yang berdua di sini, yang punya pacar nih, yakin bakal jadi suami antum? Belum yakin, antum jagain jodoh orang. 5 tahun, 6 tahun pacaran, nih nikah aja sama orang lain. Aduh. Maaf, mending antum cuman beri, ngasih duit, ngasih ini, ngasih itu. Maaf, zaman sekarang, maaf nih, biar antum tahu, zaman sekarang pacaran, khususnya di kota-kota besar, belum disebut pacaran kalau belum menyerahin kehormatannya. Kamu gak sayang sama aku. Belum disebut sayang, belum disebut cinta kalau antum belum menyerahin kehormatan antum. Minimal antum nyerahin tubuh antum. Naudzubillahi min dzalik. Kalau Ustaz kayak gitu, emang kayak gitu. Dan terlihat fenomena kayak gitu seperti itu kan. Diputusin sama cowoknya, bunuh diri. Ya Allah, iman apa itu? Diputusin sama cowok, diputusin sama ceweknya, gantung diri. Allah Akbar. Di mana iman antum? Di mana tauhid antum? Maka Ustaz sering sampaikan, yang punya pacar jangan takut. Culun, nggak punya cowok, culun, nggak punya cewek, jangan takut dibilang culun, jangan takut dibilang katrok, jangan takut dibilang deso, jangan takut. Ya, Ustaz pernah, ini maaf bagi yang kalau ada yang merokok di sini, Ustaz pernah dibilang nih, ya terserah, ada yang mengatakan rokok haram atau ya terserah, cuman bagi Ustaz nggak boleh ya. Wah, nggak ngerokok kayak banci. Gitu kan? Sering dengar gak? Bener gak? Enggak, pernah gak kalian diomongin gitu? Enggak pernah? Kalau Ustaz dulu di kampung, yang gak ngerokok tuh banci dibilangnya. Diajaknya gini, gak ngerokok kayak banci. Ustaz bilang gini. Itu, betul Pak. Sampai Ustaz bilang gini, antum lihat ke tempat tongkrongan para banci dan bencong, maaf, ada nggak yang nggak ngerokok? Semuanya ngerokok. Jadi yang banci itu siapa? Maaf nih bagi yang ngerokok, tinggal menyalahkan gitu ya. Ini bercandanya aja gitu.
Kalau antum merokok terus sama orang ada yang ngerokok, jangan ngata-ngatain lah. Udah isem aja udah. Jangan sampai bilang-bilang yang nggak ngerokok banci. Ya kita balikin, banci nggak ada yang nggak ngerokok, banci semuanya ngerokok. Ya maaf ya bagi yang ngerokok nih. Ya silahkan kalau pendapat antum ngerokok ya silahkan. Itu kan. Cuman saya pribadi, bagi saya nih, rokok bagi saya mengharamkan diri saya untuk merokok. Gitu. Sayang kan rokok. Ustaz sering bercanda gitu. Mudah-mudahan nggak tersakiti yang suka ngerokok gitu. Sayangnya dihisap, dibuang, ininya apanya, asapnya gitu. Biar kenyang lah, beli rokok kunyah, telan. Tapi mungkin kenikmatannya itu gitu. Kalau ngerokok itu makan atau minum? Masuknya. Mau rokok makan atau minum? Nah, rokok itu minum. Makanya dalam bahasa Arab disebut syurbud dukhan, minum dukhan, minum rokok. Dukhan itu asap, minum asap. Maka kalau ada orang yang ngerokok terus asapnya dikeluarin, itu menyalahi aturan. Kok ketawa? Kan rokok itu kan syurbud dukhan dalam bahasa Arab, minum dukhan, atau dukhan asap. Antum kalau minum dikeluarin atau dimasukin? Nah, maka kalau ngerokok udah masukin semuanya. Jangan dikeluarin lagi. Jangan. Antum menyalahi aturan. Ustaz sering bercanda gitu. Antum menyalahi aturan antum. Lah, maksudnya apa Ustaz menyalahi aturan? Rokok itu syurbud dukhan, minum rokok. Antum kalau minum dikeluarin atau dikedalamin? Keluar, dikedalamin. Ya, kalau ngerokok pun jangan dibuang. Telan semuanya. Asap-asapnya gitu kan minum. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang ngerokok berhentilah ya. Bismillah. Apalagi masih sekolah, minta duitnya dari mana? Orang tua. Mending beli permen, mending beli seblak. Ya. Rokok sebungkus berapa? 20. Wah, tahu nih itu. Tahu nih 25.000 sebungkus ya. Seblak 25.000 kenyang. Dapat 2 mangkok antum. Ustaz alhamdulillah. Nggak kenal alhamdulillah rokok. Ayah Ustadz almarhum sehari bisa 4 bungkus ngerokok. Dia kalau ngajar kitab kuning di kampung sembari ngerokok. Ngajar kitab kuning sembari ngerokok. Tapi alhamdulillah anak-anaknya semuanya tiga-tiganya tidak ada yang kenal rokok alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ke anak-anak kita pun tidak. Mudah-mudahan. Sekali lagi jangan tersinggung yang suka ngerokok ya. Kalau antum berpendapat bahwa rokok halal ya monggo. Tapi bagi Ustadz ya antum yang lebih tahu banyak madarat atau manfaat, silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan. Ada lagi? Monggo. Baru satu yang nanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, Tat. Ya, silakan. Jadi gini, Tat. Kan teman saya kan punya masalah ini, Tat ya. Punya apa? Punya masalah, ya kan. Nah, terus saya suruh tuh sholat. Nah, saya pas itu kan saya bertausiah tuh di sekolah tuh, Tat. Saya bertausiah itu tentang sholat tahajud tuh, Tat. Ya kan. Sholat tahajud itu kan buat menengahi emosi stabil kan, Tat. Buat terkoneksi tinggi dengan Allah kan, Tat. Itu saya sampaikan ilmu tuh, Tat, kepada dia, Tat. Surat Al-Baqarah 189 yang berbunyi wattaqullah allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah, kau akan cenderung bahagia. Nah, pertanyaan saya gini, Tat. Saya bilang ke teman saya untuk sholat itu, tapi maksudnya teman saya itu ya saya bodo amat gitu, nggak mau denger. Baik. Tugas kita hanyalah untuk menyampaikan. Baik.
Tugas kita, bahkan Rasulullah SAW dan para nabi, hanya untuk menyampaikan. Orang itu mau ikut kita, mau nurut sama kita atau tidak, itu urusan dia. Yang penting ketika kita sudah menyampaikan, kita bilang ufawwidu amri ilallah. Kita serahkan urusan ini kepada Allah. Yang penting antum ingatkan, yang salah adalah ketika antum melihat kemunkaran ataupun ketika antum bisa mampu untuk menyampaikan kebaikan dan antum nggak mau, itu yang salah. Ketika antum sudah menyampaikan, ingatkan terus tanpa dipaksa, ingatkan terus, ya. Bagaimana cara mengingatkannya? Bil mau'idatil hasanah, dengan yang bagus. Contoh, ketika antum mau sholat, ajak dia sholat. Ya, ketika antum mau sholat, ajak dia sholat. Gak mau, jangan dipaksa, jangan disuruh. Ayo, syarat, syarat. Yo, gue tunggu nggak. Ajak dia sholat, gak mau, ya udah. Besoknya ajak lagi, terus ajak lagi. Sampai kapan? Sampai Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada dia. Tapi jangan dipaksa, ya, jangan dipaksa. Tapi kita terus ingatkan, kita terus sampaikan. Bagaimana kalau tidak sholat? Ya, makanya Ustaz tanya ke antum sholat biar apa? Ada anak kecil nih, nanya sama antum. Ini ada yang orang tua di sini ya, yang ada punya anak. Ada anak kecil umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, nanya sama antum. Umi, Abi, emang kenapa sih kita harus sholat? Bagaimana jawabannya? Ini kewajiban Allah. Wow, gitu gak kita neranginnya? Enggak kan ya? Bagaimana cara neranginnya? Nah, ketika engkau ingin menjadi orang yang besar, ketika engkau ingin menjadi orang yang hebat, ketika engkau menjadi orang yang sukses, sholatlah. Banyak orang yang sukses, banyak orang yang hebat, banyak orang yang ini dengan sholat. Nah, ketika engkau meninggalkan sholat, kebaikan-kebaikan engkau. Nah, jadi dengan cara yang bagus. Bagaimana teman kita nih, seusia kita, sejawat kita? Kalau dengan paksaan bisa-bisa berantem. Benar nggak? Bisa-bisa berantem. Tuh maksa-maksa, mau sholat gimana gua lu gimana saya? Gitu kan? Tetapi kita sebagai seorang mukmin yang harus melaksanakan tugas watawasau bil haqqi wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terus saling mengingatkan dengan kebaikan, saling mengingatkan dengan kesabaran, saling mengingatkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas kita. Hanya itu tugas kita. Dia mau ikut mau tidak, itu urusan dia. Kayak Ustadz sampaikan, antum jangan pacaran. Gak akan maksa. Kekeh aja mau masih ada pacaran. Terserah, itu urusan antum. Yang penting Ustaz udah sampaikan, Ustaz udah ingatkan, gak boleh ngerokok, antum masih tetap ngerokok, ya silahkan. Kenapa? Karena tugas kita adalah hanya menyampaikan, yang memberikan hidayah kepada dia bukan kita. Jangankan Ustaz, jangankan antum orang biasa. Rasulullah SAW digambarkan di dalam Al-Quran, innaka, kata Allah kepada Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai. Kalau Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mampu memberikan hidayah, siapa yang paling pertama yang diberikan hidayah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pamannya kan? Siapa pamannya? Paman Rasulullah, Abu Thalib. Abu Thalib sampai matinya tidak masuk Islam, tapi Abu Thalib lah yang paling pertama ketika Rasulullah SAW ada yang menyakiti, ketika Rasulullah SAW didalami, Abu Thalib yang paling pertama. Tapi karena hidayah bukan dari manusia, hidayah bukan dari Rasulullah SAW, hidayah datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka sampai meninggal pun tidak dapat hidayah dan mendapatkan siksa yang paling ringan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa siksanya? Nginjek terompah, mendidih di kepala, itu paling ringan. Dan itu sudah diberikan kepada paman Rasulullah. Terus kita yang maksiat tiap hari, mau ringan kayak gimana, waliyadzubillah. Terus kita yang ninggalin sholat,
gimana siksaannya? Terus kita yang melepas hijab, melepas jilbab, buka aurat, siksaan bagaimana lagi yang akan kita dapatkan? Yang ringan aja kayak gitu. Nginjek sendal, mendidih kepala, itu yang paling ringan. Terus kita yang masih nonton film porno, terus kita masih buka website-website yang dilarang oleh Allah, terus kita yang masih tipu-tipu sana sini, riba, makan haram, siksa bagaimana lagi yang kita waliyadzubillah. Maka jangan paksa, ingatkan terus, bantu dengan doa. Bantu dengan doa. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan. Sampai jam berapa waktunya nih? Sampai jam udah habis? Masih banyak? Masih ada waktu tanya jawab ya? Masih ada, silakan. Ini dari akhwat. Akhwat banyak nih. Berapa orang yang nggak kelihatan? Yang kelihatannya 3, yang nggak kelihatan banyak. Ada lagi yang mau bertanya? Dari akhwat silahkan. Masih punya pacar? Putusin besok ya, hari Senin di sekolah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ada lagi? Monggo. Mic-nya mati ya? Kasih hidup. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Silakan. kalau hukumnya main judi buat senang-senang tuh dosanya besar apa kecil Ustaz? Baik. Baik, bagus pertanyaannya. Pertama, orang main judi ya untuk senang-senang. Kayaknya nggak ada orang main judi biar stres gitu. Walaupun akhirnya stres ya. Nah, akhirnya ini stres gitu. Judi online dan yang lain-lain. Mau itu buat senang-senang, mau itu buat menghibur diri, judi hukumnya haram. Judi dosa besar. Baik itu judi cuman 1.000, 2.000, kecil aja haram. Apa yang kecil haram, besar haram, mendingan jangan. Terus ada orang pikir gini, tanggunglah, kecil haram, gede, mending yang gede, jangan, itu lebih parah. Ya, nggak boleh ya, kayak gitu. Jangan ada dalam pikiran antum mau nyoba judi online, itu bahaya itu. Di mana iman antum, di mana tauhid antum? Hilangin itu. Buat apa sih? Cukuplah dengan lagu Roma Irama, judi. Cukuplah dengan itu. Karena antum tonton Ustadz ini, siapa yang mantan bandar judi itu? Yang Cina itu? Siapa? Yang mantar bandar judi yang Cina. Mualaf. Dennis Lim. Judi itu udah diatur sama di sananya. Antum dikasih menang sekali, biar apa? Biar antum seneng, biar antum pasang lagi. Lalu si mesinnya itu disetting sedemikian mungkin agar supaya antum dalam 10 kali antum mencoba adalah menang sekali atau 2 kali. 8 kalinya bangkar, 8 kalinya nggak menang itu. Makanya kata Roma Irama, orang yang judi itu tertipu. Jadi jangan ada pikiran antum judi online apa-apa, judi bola lah. Nah, Ustaz sering bilang, contoh, ini nggak boleh juga nih. Kayak orang main futsal, yang kalah bayar lapangan, nggak boleh itu, judi itu, termasuk judi itu. Jadi termasuk judi itu. Yang penting hadiahnya bukan dari uang pendaftaran kita. Ya, segala sesuatu yang dari pendaftaran kita hadiahnya itu termasuk judi. Ini yang Ustaz sering sampaikan nih, pada yang suka main futsal nih, yang kalah bayar, Ustaz mending nggak jadi sparring. Kalau Ustaz ya, gimana Pak? Yang kalah bayar lapangan, nggak jadi, udah nggak usah main. Ya kalau mau main setengah-setengah aja, setengah-setengah. Lapangan 200.000, kalah menang kamu 100, dia 100. Itu nggak boleh, ya nggak boleh yang kalah bayar lapangan 1, madorotnya gede.
Apa? Mainnya bakal kayak orang gila. Takut kalah kan, takut bayar. Akhirnya bola nggak dapat, kaki yang dihajar. Benar kan? Iya. Akhirnya mencelakai orang. Jadi nggak boleh. Ya, awas, nggak boleh. Kalau dia cuma senang-senang, iya senang-senang yang membawa kesengsaraan di akhirat kelak. Di dunia senang, di akhirat kelak. Waliyadzubillah. Jangan ada pikiran antum untuk ikutan judi. Apalagi judi online, judi apalah ya, macam-macam tuh. Awas, haram, nggak boleh. Judi itu akan menyengsarakan kita, lambat laun akan menyengsarakan kita. Nggak boleh. Nggak ada orang yang judi untung, nggak ada. Kecuali film apa? Film si Stephen Chow itu, nah itu untung tuh. Jadi juara judi, dewa judi gitu. Allahu a'lam. Nggak boleh. Sama aja, nggak usah. Pertanyaannya gini, hadiah judi ini kan buat makan-makan. Oh lebih parah itu. Lebih parah lah. Dosanya bareng-bareng. Nah, ini seru nih, berarti pada main judi nih. Kenapa? Dari tadi nanya pingin Ustaz kasih jawaban, boleh judi. Gimana? Baik. Itu lain cerita ya. Kita bantu dia berarti ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kita saling membantu dalam dosa dan keburukan dan dosa. Tapi kan nggak tahu, lain cerita. Kalau nggak tahu itu al-ma'fu anhu, dimaafkan. Tapi kalau antum tahu, contoh si fulan, Neng, transfer dulu Neng 10 juta ataupun 100 ribu. Buat apa nih? Gua online nih, judi gini. Ya gua transfer. Sama berarti. Berarti antum mendukung apa yang dia lakukan. Dosanya sama. Kayak gini, antum minum khamar enggak? Enggak kan? Tapi ketika ada seseorang nyuruh beli khamar, antum berangkat beli khamar. Sama enggak dosa? Tapi antum tahu itu khamar, ya, mabukan. Sama enggak? Sama dosa. Makanya kata Rasulullah SAW, yang membelikan khamar, yang mengantar khamar, yang menuangkan khamar, apalagi yang meminumnya sama dosanya. Makanya bagi yang bekerja online nih harus selektif. Kalau itu tahu minuman keras atau apa, mending janganlah, cancel gitu. Takut kan? Tapi kalau kita nggak tahu, bahwa beli khamar, beli apa. Kalau nggak tahu, itu adalah dalam ilmu fikih al-ma'fu anhu, dimaafkan, nggak apa-apa. Tapi kalau antum tahu, ya, waktu tahu terus bantu dia, berarti ta'awanu 'alal ismi wal udwan, bekerja sama di dalam dosa, nggak boleh. Ya, jangan ada pikiran judi, ya, apalagi judi online dan yang lain-lainnya, nggak boleh, nggak ada ceritanya antum pikir. Tugas antum sekarang cuma satu. Ibadah, belajar. Antum nyari duit, urusan orang tua. Hak antum dari orang tua antum, biayain antum. Kewajiban antum, bahagiain orang tua antum dengan antum berprestasi, menjadi orang yang saleh, orang yang soleha, orang yang berilmu. Jangan macam-macam lah. Tugas antum cuma itu. Yang menjadikan antum seperti itu apa? Nih, nafsu antum gak pernah kenyang dan gaya hidup antum. Benar gak? Lihat temannya beli iPhone 21, udah ada belum? Belum ya? iPhone berapa? iPhone 15. Antum jangan iri. Cukup pakai Vivo. Vivo ya? WA sama gak? Sama. Telepon video call sama gak? Sama. Buka YouTube bisa? Bisa. Instagram bisa? Lebihnya apa? Lebihnya cuma satu. Kalau iPhone, apelnya digigit sedikit. Kalau Vivo nggak ada apelnya, itu doang. Tempel aja, beli stiker iPhone yang apelnya digigit 2 kiri kanan, lebih mewah kan? Yang menjadikan antum itu adalah dalam hidup susah itu apa? Pola pikir antum, gaya hidup. Ustaz sering bilang, minta sama Allah yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Kalau yang diinginkan, banyak keinginan kita. Ustaz tanya ke antum pengen nggak punya mobil Alphard? Pingin ya? Ustaz juga pingin. Pertanyaannya, butuh nggak? Nggak butuh.
Ya, minta yang dibutuhkan. Jangan sampai karena keinginan antum menghalalkan segala cara. Ya, di sekolah ya sewajarnya lah. Yang punya iPhone nggak apa-apa, biarin. Ya, kita bisa merasakan apa ketika antum mau foto agak bagus sedikit kan kameranya kan, pinjem fotoin dong, kirimin ke HP kita, bisa nggak? Bisa. Harus punya. Kalau nggak butuh antum nggak harus punya. Wah ini kameranya bagus, videonya bisa. Antum bikin video di HP dia, edit dengan HP dia, kirimin ke HP antum, sama nggak? Sama. Selesai kayak gitu, selesai. Tapi karena gaya hidup nggak bisa diginiin di saku yang cuman segini, biar kelihatan kameranya yang gede. Nah, antum di situ capeknya, bener nggak? Bener. Pegangnya kayak gini, aduh, pegel. Wah, biar kelihatan tanda apel ininya, apa? Apel digigitnya kan gitu. Beda dengan HP yang lain, dibalikin, set, gini, biar nggak kelihatan. Gaya hidup. Makanya Ustaz sering bilang, afkaroka, akdaroka. Pikiran kamulah yang akan menakdirkan kamu. Kalau pikiran kamu, wah gua di sekolah harus kayak gini, susah. Bener gak? Sepatu harus sepatu Pants, tas harus tas Channel. Wah susah, udah ribet hidup antum. Yang penting pakai baju koko, kalau harus pakai baju koko, sendal cukuplah Eger yang biasa. Nyantai hidup antum, nggak capek. Bener gak? Pakai kendaraan yang penting masih bisa jalan, nggak ngebul knalpotnya. Karena ada kan knalpotnya yang ngebul bikin orang di belakangnya tersiksa. Yang penting jalannya lancar, ya. Motor Beat juga nggak jadi masalah. Kenapa harus pakai motor Satria? Kenapa harus motor motor MotoGP yang mewah-mewah? Cukup, ya. Yang penting kegunaannya tersebut. Jangan menyusahkan diri antum lah. Makanya Ustaz sering sampaikan, TV di rumah yang penting bisa ditonton, nggak perlu gede-gede kan? Wah, beli TV yang 100 in. Rumah kita cuma berapa meter, habis buat naruh TV doang, dindingnya. Tapi karena gengsi dan yang lain-lainnya, wah belilah TV deh. Bingung naruhnya di mana ini. Cukup TV 30 inch yang kita bisa lihat, kan gitu. Laptop cukup kegunaan antum. Beli iPad, nggak perlu yang mahal-mahal kayak gini, dapat utang, yang penting halal. Contoh gitu ya. Yang penting bisa dipakai ketika kajian dan yang lain-lainnya. Nggak perlu iPad yang 18 juta. Wow. Kecuali antum butuh dengan hal tersebut. Laptop, beli yang biasa. Yang bisa untuk ngedit, cukup untuk ngedit. Kalau antum di Ustaz sekarang kuliah di penyiaran Islam. Kan butuh tuh laptop buat ngedit video, buat ngedit apa, belajar ngedit. Laptop yang biasa 3 juta, 4 juta masih bisa, yes, cukup itu. Nggak perlu yang belas-belas juta. Tapi kalau yang pengusaha kan emang butuh iPhone, emang butuh laptop yang ini, nggak jadi masalah. Antum kan sekolah, apa sih, handphone juga cukup lah yang tipe biasa gitu kan. Nggak perlu yang neko. Kendaraan juga cukup lah, tas juga cukup lah. Gaya hidup antum, ingat, taruh di status antum, afkaroka akdaroka. Pikiran antum yang akan menakdirkan antum. Ya, kalau pikiran antum tinggi, ya antum bakal susah. Tapi pikiran antum ya biasa aja. Yang menentukan hidup antum bahagia atau tidak adalah pikiran antum. Di sekolah senangnya nggak perlu macem-macem kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, masih ada, udah cukup. Nah, alhamdulillah cukup ya. Tuh udah panjang kemana-mana. Karena ketika Ustadz ngaji belajar tauhid, disampaikan sama dosen Ustadz, hakikat tauhid itu pahami kalimat la ilaha illallah. Antum hidup dengan kalimat la ilaha illallah, antum mati pun harus dengan kalimat la ilaha illallah. Hidup antum dari mulai tidur sampai dari bangun tidur sampai tidur lagi harus dengan kalimat la ilaha illallah. Gerak antum dari ujung rambut sampai ujung kaki harus dengan kalimat la ilaha illallah.
Apa maksudnya? Untuk Allah semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat, khususnya buat Ustadz yang menyampaikan, umumnya buat antum. Walaupun pembahasannya kemana-mana, berulang-ulang, tetapi tidak jadi masalah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ilmu yang kita pelajari ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.